Kalau di luar tuh biasanya orang tuh sidang 2 kali. 2 kali. Ada yang bahkan cuma sekali. Ada Sempro sama Semhas. Semhas. Aku Ada yang langsung 3. Semhas. Oh langsung Semhas, berarti sekali doang mas. sekali aja. Nah kalau di RC itu ada 4 kali teman-teman. Jadi kayak 4 ada kali. skripsi tertulisnya itu ada 2 kali seminar. Oke. Itu seminar pertama itu udah Sempro. Seminar kedua itu sebenarnya udah Semhas. Tapi orang-orang pada taunya seminar kedua nih Sempro. Mungkin sekitar 80 sampai 90 halaman itu untuk gambar-gambar. Belum detail mas, belum detail. Belum detail tuh Belum 80? detail, iya. Di RC tuh harus bisa gambar. Padahal aku nggak bisa gambar. Oh iya? Yes. Fun fact loh ini. Ini fun fact ini. Aku anak RC tapi aku nggak bisa gambar guys. Kata mereka, kenapa RC sukanya bentuknya aneh-aneh. Nggak mikirin gimana bikin strukturnya. Nah itu. Nah itu. Selamat datang di Bedah Jurusan. Ini diliatin banyak orang. Ya, masih dengan Bedah Jurusan konsep outdoor ya kan. Ngomong apa sih? Tapi yang jelas hari ini kita bakal ngebahas tentang salah satu jurusan yang sepertinya penting sekali dan hari ini bersama Hilma ya. Yes. Mungkin boleh perkenalan dulu Hilma. Oke, halo semuanya. Aku Hilma Aulia, biasa disapa Hilma. Aku dari jurusan, boleh spill sekarang nggak nih mas? Boleh dong. Oh langsung aja di spill ya. Kalau gitu aku dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Angkatannya mau sekarang atau nanti nih? Angkatannya boleh. Langsung aja angkatan dari angkatan 2022. Oke, out of topic dulu ya. Oke. Ini kayaknya berasa kayak mau nge-MC kayaknya. Oh, Sering nge-MC kamu? sering sih mas. Sering Boleh banget lah ya? kita joinan besok-besok Oke, boleh. nih. Oke. Tapi biasanya kalau MC itu biasanya yang wawancara Kenapa? atau yang Nah. jadi moderator. Sekarang aku tanya-tanyain dulu. Oke, boleh banget. Nah, berarti kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Hilma nih? Oke, kebetulan karena semester 8, semester tua nih lagi sibuk-sibuknya skripsian. Dan skripsi RC itu agak-agak berbeda ya mas. Ini langsung aja masuk ke situ. Daripada aku Oke. tanya kapan lulus, mending sampai mana progres? Aduh, sampai mana progresnya? Kebetulan kemarin Jumat aku baru selesai sidang yang Wih, kedua. gokil. Kedua? Ada Baru berapa kedua, kali? Ada 4 kali sidang. Oke, Mas, boleh di jelasin arsitektur dulu tuh loh. satu-satu. Ini mungkin agak beda juga ya teman-teman. Kayak kalau di luar tuh biasanya orang tuh sidang 2 kali. 2 kali. Ada yang bahkan cuma sekali. Ada Sempro sama Semhas. Semhas. Aku Ada yang langsung 3. Semhas. Oh langsung Semhas, berarti sekali doang mas. sekali aja. Nah kalau di RC itu ada 4 kali teman-teman. Jadi Gokil, kayak 4 ada kali. skripsi tertulisnya itu ada 2 kali seminar. Oke. Itu seminar pertama itu udah Sempro. Seminar kedua itu sebenarnya udah Semhas. Tapi orang-orang pada taunya seminar kedua nih Sempro. Gitu. Oh, sebenarnya kamu udah Semhas yang tertulis kemarin nih. Udah selesai Oke. nih. Terus nanti di sidang yang ketiga tuh ada sidang transformasi desain. Oh, Jadi kita oke. emang bikin desain gitu yang harapannya itu mungkin bisa diwujudkan suatu hari nanti gitu ya. Dan nanti di sidang yang keempat baru ada pengembangan detail desainnya gitu. Oh, itu dari hasil skripsi tulismu itu? Betul. Jadi masih relevan antara sidang 1, 2, 3 dan 4 gitu. Oh, makanya pada nyebut yang kedua itu Sempro. Betul. Oh, oke. Berarti yang kedua masih ada 2 lagi itu Iya. outputnya apa nanti yang 3 sama 4 nih? Oke, yang 3 itu nanti gambar desain, tapi Gambarnya. belum yang detail. Jadi kayak mungkin sekitar 80 sampai 90 halaman itu untuk gambar-gambar. Belum detail mas, belum detail. Belum detail itu Belum 80? detail, iya, belum oke. detail. Nah nanti kalau yang di sidang keempat itu benar-benar yang sampai gambar kerja detail gitu. Oke, sampai gambar kerja tuh berarti Yes. bisa dikerjakan sama tukang? Enggak sih, kita nggak mewujudkan sih ya teman-teman. Tapi kalau ada yang mewujudkan boleh banget kontak-kontak di bawah sini. Oke. Nanti kita akan sedikit menyentil-nyentil karena Oke, boleh. ada musuh bebuyutan dari jurusan arsitektur yaitu Aduh, jurusan. sipil. Nah itu, nanti irisannya kenapa kok ada sejarahnya seperti itu nanti mungkin kita kulik. Tapi Boleh. yang jelas aku mau flashback dulu, kamu 2022 berarti itu masih zaman-zaman SBMPTN atau udah SNBT? Masih SNMPTN, SBMPTN, Oh, iya. UMPTN, ya. Masih itu ya, Masih berarti itu. aku nggak setua itulah teman-teman Iya. ya. SBMPTN, berarti kamu masuk jurusan arsitektur dari apa? Dari Jalur apa? SNMPTN mas. SNMPTN? Iya. Nggak mikir ini dong? Jujur bejo-bejoan ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah dapat gitu waktu itu. Oke, di spill dong, itu berarti pilihan pertama kedua apa? Ada? Dulu 2 pilihan, aku cuma ngisi pilihan pertama Oke. dan pilihan pertama aku arsitektur. Langsung? Pilihan kedua aku kosongin. Oh, kedua kamu kosongin Kedua dan aku langsung kosongin. tembus. Tapi ada Iya. sertifikat apa gitu-gitu?
sertifikatnya nggak relevan ya teman-teman. Kebetulan aku sertifikatnya Paskibraka DIY waktu itu. Siap, Jauh siap, kan siap, mas? Jauh siap. kan mas? Yang Oke, kedua Paskibraka, Pranoto ya. Coro, bayangin. Oh iya, Pranoto Coro Sama ketua ya. OSIS yang tak masukin 3 itu. 3. Mm-mm. Oke, tapi nilai rata-ratanya mungkin beda dong. Nilai rata-rata boleh di-spill nih langsung. Boleh dong. Oke, nilai rata-rata waktu itu aku 90-an lebih dikit. 9 sampai 9 berapa? Sampai 93 lebih dikit komanya. Ya, oke itu namanya 93. Ya. Tapi rata-rata kamu sempat kepo nggak sama teman-temanmu yang jurusanmu, tapi SNMPTN rata-rata mereka berapa? Sebenarnya rata-rata hampir sama teman-teman gitu. Cuman bedanya adalah kalau untuk SNMPTN ini sebenarnya masing-masing sekolah juga ngaruh mas. Jadi kayak track record dari alumni-alumni sebelumnya itu seperti apa, itu tuh ngaruh banget di SNMPTN gitu. Oke. Terus yang ini SBMPTN tahu nggak rata-rata mereka skornya? Waduh, jujur aku nggak nanya anak-anak sih kalau yang SBMPTN ya. Cuman jujur Arsi itu persaingannya cukup ketat karena kami satu angkatan itu cuman 75 sampai 80 orang. Itu satu angkatan? Yes, jadi kemana-mana bareng tuh. Oh, jadi berapa kelas itu? Satu aja? Kemana-mana selalu bersama. Iya, betul. Iya. Iya, satu angkatanku dulu di PSDK juga 74. Jadi kayak Iya kan? ya, Kayak satu kelas juga kan, Mas? enak satu kelas gitu. Jadi kayak kita bisa tahu semua gitu. Ya Pak, dulu ketua angkatan jadi ngitung. Oh. 74 Izin. jadi 73 kayak gitu lah. Ya, itulah walaupun ya begitu. Tapi aku akhirnya kepo deh. Emang dari dulu kan kamu tadi Pranoto Coro, Paskibraka, terus apalagi tadi? Itu kenapa jadi ketua OSIS? Apa hubungannya dengan arsitektur gitu? Beda. Emang pengen atau gimana atau? Nah, latar belakang kenapa memilih arsitektur ya berarti ya. Sebenarnya basicnya adalah aku dari kecil suka bangunan. Oke, Aku suka suka bangunan. ngulik-ngulik bangunan, ngeliat-liat bangunan, sampai ke interior-interiornya kayak mana dan lain-lain gitu. Nah dari situ aku mikir kayak asik ya gitu, kayak punya rumah yang aku bikin sendiri, punya Oke. gedung yang aku bikin sendiri gitu, kayak bakal bangga banget gitu yang bikin gitu. Terus sampai aku kenal yang namanya arsitek, terus akhirnya aku jadi pengen arsitek. Dan kenapa kok menyimpang gitu kayaknya, ya nggak sih mas? Kamu kenal arsitek tuh di momen apa? Aku kecil sih mas, kayak aku nonton-nonton di TV terus ada kayak Oh iya. channel-channel Biasanya arsitek kan ada banyak ya. ini sih Apa kayak tuh? kayak renov rumah atau Iya, apa gitu. aku Acara rumah. suka acara-acara kayak gitu, aku suka banget nontonin dari kecil banget itu, dari SD, SMP, sampai akhirnya oke lah join arsitektur gitu. Bedah rumah masuk nggak kategori? Bedah rumah, kebetulan mungkin tontonan anak-anak zaman dulu ya. Itu flashback berapa tahun yang lalu ya mas ya kayaknya ya mas. Oke, berarti Ya emang dari dulu ngulik, dari Iya. dulu seneng buat ini ya lihat-lihat di situ. Akhirnya kamu memutuskan untuk Terjun ke arsitektur. tapi cita-cita dulu memang jadi arsitek. Sampai sekarang masih cita-cita jadi Dari arsitek. kecil? Dari kecil banget. Gokil ya. Tapi dulu sempet gak pengen masuk arsi tau mas aku. Apa? Gara-gara aku ngerasa kayak di arsi tuh harus bisa gambar. Padahal aku gak bisa gambar. Oh iya? Yes. Fun fact loh ini. Ini fun fact ini. Aku anak arsi tapi aku gak bisa gambar guys. Tanya sama asdosku sana. Aku gak bisa gambar sampai akhirnya kayak ada momen aku tuh bolak-balik kayak pengen pindah ke jurusan A lah, jurusan B lah, jurusan C. Tapi Itu ujungnya balik ke semester berapa arsitek. itu? Semester kalau gambar tuh semester 1 sampai 3. Ah. Cuman kalau aku pengen balik-baliknya itu waktu aku mau masuk SNM. Oke. Tapi ini menarik nih, kayak fakta nggak bisa gambar gitu. Kayak kamu nih contoh nih, aku juga nggak bisa gambar. Sebenarnya se-struggle itu nggak di arsitektur kalau kita nggak bisa gambar? Oke, kalau ngomongin struggle semester 1 pasti culture shock ya Mas ya jatuhnya tuh kayak kaget banget weh. Kok teman-temanku pada bisa gambar dan lain-lain dan namanya rumput tetangga tuh pasti lebih hijau ya kan. Jadi kayak ngelihat orang lain aduh kok bagus ya gambarnya gitu. Cuman tak pikir-pikir lagi kayak kita yang harus berusaha sih ngejar gitu. Dan sebenarnya karena sering-sering latihan dan kebiasaan itu lama-lama jadi bisa sendiri di arsitektur gitu Mas. Oke. Akhirnya kita dalam lagi. Di arsitektur itu sebenarnya belajar apa? Ataukah cuma mendesain kah? Atau menggambar kah? Oke, menarik. Tadi agak di spill dikit tentang sipil ya. Nah, mohon maaf nih teman-teman sipil, arsitektur juga belajar sipil kok, gitu. Jadi arsi itu sebenarnya kita belajar struktur, belajar desain, belajar teori-teori yang mendasari juga. Termasuk kalau misal nantinya bakal ada perhitungan-perhitungan itu kita ngitung semua mas. Jadi kayak sebenarnya arsitek tuh nggak cuma desain aja by
oh ini bagusnya bentuknya kayak gini dan lain-lain, tapi kita emang memperhitungkan semuanya sampai ke dalam strukturnya, MEP-nya dan lain-lain Oh itu gitu. sebenarnya berarti ngitung juga? Ngitung juga Mas. Oh, nah sekarang kalau ngomongin sipil, Oke. kenapa suka ada clash sama sipil? Itu biasanya yang dimasalahin apanya? Kalau sama-sama ngitung juga. Aku pernah sharing nih sama temen aku. Kata mereka, kenapa Arsi sukanya bentuknya aneh-aneh? Nggak mikirin gimana bikin strukturnya. Ah, itu. Nah itu, sebenarnya kita tuh cuman kayak, kita tuh udah mikirin kok gimana strukturnya. Tapi kan nanti pembebanannya itu kan mereka yang menghitung. Nah kadang-kadang ada clash-nya tuh di situ Iya, Mas. Jadi kayak kadang-kadang dari pembebanannya ternyata nggak sesuai sama apa yang sudah dipikirkan arsiteknya. Dan sebaliknya gitu. Terus biasanya kalau kayak gitu, Mm-mm. ini kan aku contoh klien nih. Ya, Oke, deal dengan desain yang seperti ini gitu. oke. Nah, ini juga kita tidak bisa prediksi nih. Kayaknya kita tidak didukung oleh semesta ya teman-teman ya. Oke, lanjut Oke, dulu. Lanjut nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau aku sebagai klien contoh, aku cocok sama desainnya. Oke, Terus ternyata dari sipilnya nggak oke gitu. Itu bisa dieksekusi nggak? bisa sih Mas, cuman lebih ke kita sama-sama nyesuaiin sih. Kayak pasti harus ada antara arsitek atau sipilnya nurunin ego dikit, pasti ada tuh momen-momen kayak gitu. Oke. Jadi karena kebetulan aku juga sering proyekan di luar kan, jadi kayak aku ngerasain kayak ternyata nggak bisa seidealis itu di lapangan gitu. Jadi kadang-kadang desain A nggak melulu soal desain A gitu. Kadang-kadang kita harus mikirin banyak hal yang mungkin kita nggak pernah terpikirkan itu saat Itu desain. gimana ngasih kompromi ke klienmu? Lebih ke menawarkan hal yang serupa, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Wah, nggak mau gitu gimana? Bisa lah Pak. Jadi ini tuh kelebihannya tuh kayak gini. Arsitektur tuh S3 marketing teman-teman. Jadi kayak kita tuh harus jago negosiasi Mas. Oke. Wajib harus bisa Dan tuh. aku nggak tahu, di RC itu banyak cewek atau cowok? Kalau di angkatan aku seimbang, kalau angkatan atas aku tuh cowoknya cuman berapa belas gitu. Oh iya? Iya, dari 70 sekian 80 gitu? orang itu. Oh iya? Ya. Oke, ya bener sih. Biasanya kalau pendekatannya udah kayak dengan buayan-buayan wanita, biasanya suka agak, oh ya udah nggak apa-apa deh. Ya, Gitu. langsung kayak luluh gitu Oke. ya. Nah Oke. ini menarik. Tadi kan Apa ada tuh? yang di angkatanmu seimbang cowoknya gitu. Di angkatan atasnya kayak cowoknya lebih dikit gitu. Iya. Nah culture belajarnya gimana itu? Oke, kalau culture belajar kita tuh antar angkatan juga jarang ada gap yang jauh gitu sih Mas. Mungkin beda sama teknik-teknik lain ya. Tapi kalau di kami tuh emang bener-bener karena kebiasaan culture-nya begadang bareng, ngerjain tugas bareng. Meskipun tugas kita tuh individu gitu. Tapi emang kebiasaannya kayak gitu dan akhirnya kebentuk culture apa-apa lebih akrab gitu antar satu dengan yang lain. Dan satu angkatan, dua angkatan tuh udah kayak keluarga sendiri lah ibaratnya. Gitu. Oke. Ini sepertinya akan menjadi salah satu konsep podcast yang tidak akan kita cut. Jadi kita akan ngobrol sambil jalan karena kita hujan. Oke, menarik loh Kemana ini. ya ini ya? Oke, kita Salut akan lah buat sedikit timnya Mas Dewa. jalan ke situ Boleh, sambil yuk. ngomongin ya. Ya boleh. Asik, Yuk asik, kita asik. konsepnya in real life ya, Ayo, Go. IRL. Oke, thank you Mbak. Oke. Ya tadi, Pas aku ya Mbak. ya namanya kehidupan kita nggak ada yang tahu kan. Iya, bener. Jauh-jauh. Oh, ya. Aku pegangin aja biar, wah Terus kan asik nih kayak gini. kalau ininya susah nggak tugas-tugasnya gitu pasti kayak Oke, gimana? kalau tugas-tugasnya tuh sebenarnya mungkin ada orang yang nggak tahu juga kalau kami nih teknik yang nggak punya praktikum. Hah? Kita Nggak nggak ada punya praktikum. Tapi tiap hari praktikum? Cuman Nah, kita sini punya aja. salah satu mata kuliah. Oke, asik juga ya. Kayaknya dibalik aja deh. Nah belakangnya. Boleh, Nah, boleh. Ini kan kapan lagi kan Nah, IRL? Ya. nah, Pak izin ya Pak ya, udah. oke. Nah, kita sumpah ini. Wah langsung deres loh Mas, kita cabut Mas, ya Iya, ampun. Memang kayaknya kita pembawa berkah. Langsung hijau tuh ya. Oke, Adem. lanjut. Tadi Oke. satu-satunya jurusan di teknik yang nggak ada praktikum. Yang ada praktikum kami itu diganti namanya studio. Jadi kita punya mata oke. kuliah 6 SKS namanya studio perancangan. Dan itu tuh mata kuliah prasyarat. Jadi kalau kamu nggak lulus semester ini ya kamu harus mengulangnya di semester yang sama. Hah? Gitu. Berarti kayak setahun Mas jadinya. Ganjil, berarti ganjil tahun Diganjil depan. lagi. Ya jadi kayak semester selanjutnya kamu nggak bisa ambil studio Oke. kalau misalnya nggak dapat. Di studio tuh ngapain? Oke, di studio tuh kita bikin desain, bener-bener desain, misalnya kayak Studio 5 tuh kita bikin desain hotel.
Studio 4 kita bikin desain kantor. Studio 6 itu kita bikin desain urban gitu, kayak misalnya landscaping dan lain-lain kayak gitu-gitu Mas. Jadi kayak kita tuh bener-bener bikin desain yang dari denah side plan sampai ke detail-detailnya, rancangan-rancangannya, sampai listrik, plumbing kayak gitu-gitu. Oh iya? Ya, Oh iya? betul. Oke. Makanya ada desain bagus, ada yang desain buruk katanya kayak gitu. Itu gimana itu? Sebenarnya kalau menurut aku bagus buruk itu relatif tergantung selera ya. Cuman menurut aku desain yang benar dan desain yang tidak benar sih. Oh, Benar bagus dan buruk itu relatif. Cuma yang ada bener itu adalah atau nggak bener atau itu, nggak bangunannya bener apa nggak bener. Karena kadang-kadang impactnya adalah bukan tentang bagus atau enggaknya bangunannya, tapi tentang gimana nanti bangunan itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, Oke. kan percuma bangunannya bagus tapi bocor ya kan Mas? Iya. Iya kan, Percuma gampangnya gitu. bangunannya bagus tapi listriknya aneh. Nah begitu, Iya. jadi harus selaras semuanya. Oke. Nah, orangnya gimana? Ambis-ambis kah atau gimana? Wah kalau ngomongin ambis, jujur ambis-ambis Mas. Gimana? Gila teman-temanku gila-gilaan Mas, kayak kalau udah megang laptop tuh kadang-kadang nggak makan, nggak tidur, nggak minum. Oh iya? Ya, termasuk Puasa aku dong sendiri dia? begitu. Oh iya? Iya, kayak sering banget kayak udah tuntas aja dulu, kelarin baru kita makan, kelarin baru kita tidur dan lain-lain. Cuman karena habit tadi yang kita ngerjainnya tuh bareng-bareng, terus apa-apa bersama ya, ibaratnya kayak individu tapi nggak merasa jadi individu banget gitu. Jadi kayak solidnya tuh dapat lah di situ. Berarti arsitektur R-nya tuh Ramadan ya? Oh ya, R-nya Ramadan. P-nya puasa tapi nggak ada P-nya P-nya. puasa. Iya. Oke. Seambis itu. Yes. Berarti sehari tidur bisa berapa lama? Aku pernah rekor nggak tidur 2 hari. Hah? Serius. Sumpah? Itu Nggak ngapain? makan, Ngerjain nggak apa? makan 2 hari juga pernah rekor. Tapi habis itu masuk rumah sakit sih Mas. Bahaya juga ya. Bahaya juga, jangan ditiru ya teman-teman, nggak Oke, itu boleh jangan ya. ditiru biar teman-teman gak pada niru itu. Iya. Tipsnya ngapain? Emang seberat itukah atau memang pengerjaannya harus itu atau sebenarnya tergantung Oke, kita? sebenarnya- Deadliner atau apa gitu-gitu. Satu, nggak boleh deadliner meskipun kalau di RC agak susah untuk tidak deadliner. Kenapa? Karena kadang-kadang udah dicicil pun kerjanya masih banyak Mas. Jadi kayak masih harus nge-push lagi di deket-deket. Belum nanti kalau ternyata ada yang kurang, ada yang salah di deket-deket hari H, pengumpulan dan lain-lain. Cuman diusahain buat mencicil, jangan mager gitu. Dan disempetin makan, at least sambil ngerjain sambil nyemil lah gitu. Sebenarnya itu juga pelajaran sih. Kayak pelajaran yang didapat itu nggak cuma mata kuliah menurutku. Betul. Tapi disiplin sama rajin. Betul. Makanya kalau kuliah kan urusannya sama nilai sama dosen. Yes. Masalahnya kalau kamu proyek kan, molor-molor, kamu nggak dapat klien dah. Betul. Ya, itu Nggak dapet masalahnya klien marketing. tuh, kacau sih Mas. Marketing mulut ke mulut itu kalau udahlah nggak usah sama Hilda lah. Dia orangnya molor terus gitu. Bener Jadi banget. malah masuk rumah sakit ya nggak dipakai kan. Nah, gitu. betul. Oke. Nah, akhirnya ada pertanyaan yang selalu aku tanyakan tapi mungkin ada perspektif lain lah. Apa tuh? Kalau arsitektur kan namanya juga arsitektur. Pasti dari arsitek. Ya. Tapi ada prospek kerjaan lain nggak selain arsitek? Banyak sebenarnya. Oh iya. Kalau misal mau mirip-mirip arsitektur, kita bisa lari ke konsultan perencana, developer, kontraktor mungkin. Kontraktor masih tuh? bisa. Kalau nggak yang sipil-sipil banget lah, yang masih oke lah, masih aman. Kalau misal nggak mau lari ke arsitektur, bisa masuknya kita ke desain graphic designer. Graphic design. Graphic designer. Kenapa? Karena di arsitektur kita juga belajar melayout teman-teman, kayak bikin video, bikin apa namanya, poster, materi presentasi itu nggak bisa seenaknya. Jadi kita pasti itu juga dalam teori Mas. Oh ada teorinya ya, Ada layouting tuh ada teorinya ada, biar begitu. tetap bagaimana Ya. indah, enak Masuk arsi ya dilihat guys. gitu ya. Ya. Oke. Oke. Tadi kalau tadi masuknya gampang lah, aku bisa bilang gampang karena kamu nggak mikir SBMPTN. Lulusnya gampang nggak? Tergantung orangnya sih. Kenapa? Karena kita pace-nya masing-masing orang Mas. Jadi kita tuh sidang-sidang tadi itu biasanya per periode 2 bulan. Jadi terserah kamu mau ngambil periode yang kapan aja gitu. Tapi kalau ngomongin lulus enggaknya, bahkan ada case sidangnya susah gitu. Susahnya Lebih ke kenapa tuh? susahnya
Ada yang sidang tuh belum bisa diloloskan saat itu juga kalau memang desain itu fatal. Kenapa? Karena kita berbicara tentang desain ya. Iya. Itu kan pasti konsekuensinya banyak banget gitu. Jadi belum tentu sidang itu langsung auto lolos, itu belum tentu. Cuman mayoritas sejauh ini tuh masih banyak yang lulus dan tepat waktu. Ya kalau orang-orang udah paham dan mengikuti secara benar runtut sih harusnya lulus. Harusnya lulus. Tapi ada yang nggak lulus ya namanya dinamika kan. Betul, Mas. Oke, akhirnya gini. Anggap kamu win rate-nya 100%. Oke. Masih pengen nggak masuk arsitektur atau pengen nyoba jurusan lain sih? Sebenarnya tertarik banget tuh masuk jurusan-jurusan lain. Kayak aku tuh selalu kepo tuh, Mas. Apa? Aku dulu pengen banget masuk industri. Teknik industri. Teknik industri. Terus pernah juga pengen banget masuk FKG. FKG? Agak kemana-mana kan aku kan. Nah, tapi kalau ditanyain pilihan terakhirku kayaknya cinta mati di arsitektur deh. Arsitektur. Oke. Itu teman-teman dari Hilda. Mungkin kalau teman-teman mau kepo lagi karena ini podcast yang paling unik dan pertama kali ya. Tadi kita outdoor, sekarang kita indoor, ya kan? Terus tadi ada IRL juga, kalian juga bisa lihat setup-nya gitu. Tapi kalau kalian kepo dengan arsitektur, bisa kepoin kemana tuh? Ke IG-nya arsitektur UGM bisa, atau mungkin bentar lagi kita bakal ada event juga arsitektur, itu ada Wax UGM, boleh banget nanti datang nanya-nanya di situ. Itu atau nanya-nanya pribadi biasa ke oh, sosial boleh, media kemana? Ke DM aku aja di Hilma Aulia _ Nah, kasih tunjuk tulisannya di mana gitu, biar editor kerja. Di sini kali ya, biar agak beda gitu. Ya itu ya, editor tolong bekerja. Dan terima kasih semua, kita tepuk tangan hari ini dong. Luar biasa. Ini closingnya aku mau diangkat lagi biar kerja. Oke, boleh. Ya kan? Nah, karena ada lighting, kita liatin. Liatin dong. Nah, kan? Bayangin ini seriwah ini. Jadi terima kasih semuanya teman-teman. Tadi kita di sana, hujan dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you. Bye-bye. Bye.